walau taqawwala alaina. Ini jaminan Allah akan kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan iradahnya. Alhamdulillah, pagi yang berkah ini Allah pertemukan kita kembali di masjid yang sangat mulia ini. Salawat dan iring salam semoga Allah curahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat beserta salam Allah mencurahkan pula bagi kita selaku umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah Allah bersumpah dengan sesuatu yang bisa kita lihat dan apa-apa yang kita tak bisa lihat, bima tubsirun wa bima la tubsirun. Allah bersumpah bahwa sesungguhnya Al-Quranul Karim itu la qawlu Rasulin Karim, sungguh betul-betul ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Ada yang menafsirkan bahwa Rasulul Karim itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Asbabun nuzul dari ayat ini, ketika ada beberapa orang-orang yang tidak percaya, tidak meyakini bahwa memang Al-Quran itu adalah sebagai wahyu Allah yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Walid bin Mughirah, dia mengatakan bahwa Muhammad itu seorang penyihir. Hati-hati, dia menganggap setiap
ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah itu menjadi mantra-mantra. Bim salabim. Sehingganya kalau ada orang yang mendengarkan mantra-mantranya Muhammad, pasti dia akan terhipnotis. Jadi Walid bin Mughirah dia mengatakan bahwa Muhammad itu seorang penyihir, hati-hati. Jadi bukan Mak Lampir, Pak Lampir, Nenek Lampir. Ada yang mengatakan juga Muhammad itu seorang penyair. Karena begitu indahnya bahasa-bahasa Al-Quran yang dikeluarkan dari mulutnya Rasulullah, dari ucapannya Rasulullah, yang ketika itu belum ditemukan ucapan dengan syair yang begitu tinggi nilai sastranya, sehingga mereka mengatakan Muhammad itu seorang penyair. Jadi Al-Quran dibilang untayan-untayan kata syair. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah mantra-mantra. Ada yang mengatakan seperti Uqbah, Muhammad itu seorang tenun, seorang dukun. Muhammad itu tukang santet. Dia dukun, paranormal. Kenapa? Dari ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah itu bisa meramal kejadian-kejadian masa lalu, membaca kejadian yang terjadi masa lalu, dan bisa meramal kejadian yang akan datang. Hati-hati, Muhammad itu peramal. Dia itu paranormal. Dia itu dukun. Banyak sekali pernyataan-pernyataan negatif terhadap Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini, innahu laqaulu rasulin karim. Kemarin sampai di situ ya. Sekarang ayat yang ke-44. Betul ya? Saya baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وأنه لحسرة على الكافرين وإنه
Fasabbih bismi rabbikal azim. Sadaqallahu maulana al-azim. Walau taqawwala alaina, wajahnya tafa'ala, tafa'ala yatafa'alu, taqawwala yatakawwalu, ja'alahu qawlan. Kemarin kita sudah baca bahwa sanggahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma huwa biqauli sa'il, bahwa Quran itu bukan ucapannya penyair, kata Allah, karena Muhammad bukan seorang penyair. Walau biqauli kahin, Al-Quran juga bukan ucapannya para dukun-dukun paranormal, akan tetapi tanzilun min rabbil alamin. Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam ini. Itu kemarin sanggahannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memperkuat, walau taqawwala alaina. Ini jaminan Allah akan kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Seandainya taqawwala alaina, Muhammad itu mengada-ada, taqawwala menjadikan Al-Quran itu sebagai kaul-kaulnya. Itu mah bisa-bisanya Muhammad aja. Itu mah ucapan dia sendiri. Itu mah keinginan dia sendiri. Bukan sebuah wahyu. Maka Allah menjamin, lau taqawwala alaina, kalau seandainya Muhammad mengada-ada atas kami, artinya yang diucapkan oleh Muhammad itu kemauannya. Dalam ayat yang lain, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar dari mulutnya Rasulullah SAW itu berdasarkan hawa nafsunya, keinginannya, nggak ada. Melainkan yang keluar dari mulutnya Rasulullah SAW itu merupakan wahyu yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW. Maka kata Allah, wa in taqawwala alaina, kalau seandainya Muhammad mengada-ada, membuat-buat, mengarang-arang berdasarkan keinginannya, ba'dal aqawil, sebahagian perkataan atas nama kami. Jadi sebagian ucapan-ucapannya itu kayak di Al-Quran itu disisip-sisipin, ditambah-tambahin. Allah nggak ngomong begini, ditambah-tambahin sama Nabi begini. Misalkan sebenarnya ada 6.660, tambahin 6 ayat misalkan nama Nabi, yang seharusnya 110 surah ditambahin 4 surah sama Nabi. Enggak ada satu huruf pun Al-Quranul Karim itu yang keluar dari kemauannya Muhammad, enggak ada. Semua tanzil min Rabbil alamin, semuanya turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Jibril kepada Rasulullah SAW. Kalau Allah menjamin
Apa sanksinya? La akhadna minhu bil yamin, kata Allah. Sungguh akhadna, kami pegang Muhammad itu bil yamin, dengan tangan kanan, dicekal oleh Allah. Bahasa kitanya mah gimana ya? Kalau ada orang macam-macam langsung dipegang gitu. Apa-apaan loh? Nggak ada. Kalau seandainya Muhammad berani tambahin satu huruf saja di dalam Al-Quran, saya pegang Muhammad. La akhadna bil yamin. Summa la qata'na minhu al-watin. Kemudian kami potong Muhammad itu pembuluh darah jantungnya, al-watin. Udah kagak bisa hidup lagi Muhammad. Jadi ini jaminan Allah. Rasulullah SAW itu orang yang paling dicintai oleh Allah. Tapi kalau seandainya Nabi Muhammad Rasulullah itu mengada-ada dengan Al-Quranul Karim, jangan main-main, ambil tangan kanannya, potong. Kata Allah, apa? Al-wati, nadi yang ke arah jantungnya. Pembuluh jantungnya, al-wati. Ini Allah ingin mempertegas bahwa memang betul-betul Al-Quran itu bukan ucapan Muhammad, bukan karangan Muhammad. Apa ia mungkin dia seorang nabi yang nggak bisa baca, yang nggak bisa nulis, mampu membuat Al-Quran dengan bahasa sastra yang begitu tinggi? Nggak mungkin. Inilah alasannya kenapa Rasulullah itu sebagai Nabi Ummi, seorang Nabi yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Kalau Rasulullah itu pandai membaca dan menulis, boleh jadi Rasulullah itu mengada-ada, mengarang, karena karya-karyanya banyak. Tetapi semua apa yang keluar dari mulutnya Rasulullah itu berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang keluar dari mulutnya Rasulullah kecuali itu dituntun oleh Allah berdasarkan wahyu. Karena setiap ucapan Rasulullah itu menjadi pedoman hidup. Makanya Rasulullah nggak ada yang bercanda itu. Bercandanya Rasulullah pasti bernilai. Karena candaannya Rasulullah saja menjadi pedoman hidup manusia. Tidurnya Rasulullah menjadi pedoman manusia. Makannya Rasulullah menjadi pedoman kita. Semua keseharian, perbuatan, ucapan Rasulullah itu menjadi tuntunan kita. Makanya nggak ada satupun yang keluar dari mulutnya Rasulullah itu yang bercanda-bercandangan. Candanya Rasulullah pun bernilai. Kata Rasulullah, nggak ada nanti di surga itu nenek-nenek. Itu kan bercanda. Tapi kan memang betul, semua orang-orang yang menjadi ahli surga itu akan seperti gadis kembali, perjaka kembali. Itu padahal bercandanya Rasulullah. Karena itulah Rasulullah SAW itu Al-Mustafa, yang terpilih. Rasulullah itu betul-betul terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau mendapatkan gelar apa? Al-Ma'sum, yang terpelihara, yang terjaga, nggak sembarangan. Nah, makanya begitu bencinya Walid bin Mughirah, begitu bencinya Uqbah kepada Rasulullah,
dengan mengatakan bahwa Muhammad dukun paranormal, Muhammad penyair, Muhammad penyihir dan sebagainya. Dibantah keras oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka tidak ada dari kalian, fama minkum, tidak ada seorang pun dari kalian, minkum min ahadin artinya tidak ada satu pun seorang dari kalian, anhu hajizin. Hajiz itu menghalang-halangi, mencegah, melarang, anhu daripadanya Muhammad. Artinya begini, kalau emang Muhammad itu bahasa kasarnya dia bermain-main, dia melakukan sesuatu yang enggak aku perintahkan, aku ambil tangannya, aku potong jantungnya, maka ketika itu kata Allah, enggak ada satupun yang bisa menghalangi aku untuk menghukum Muhammad. Enggak ada. Siapa yang bisa melarangnya? Siapa yang bisa menghalang-halangi? Enggak ada. Kalau emang Muhammad salah, saya hukum dia. Begitu kata Allah. Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh Al-Qur'an itu benar-benar menjadi peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kapan Al-Qur'an itu mampu memberikan peringatan bagi mereka yang mau mempelajari, mengkaji, mengamalkan isinya. Makanya anak-anak kita yang hafiz, yang pada hafal Al-Quran gak cukup sampai di situ, cuma hafal saja. Karena untuk bisa mencapai derajat muttaqin itu bukan hanya hafal Al-Quran itu, tapi betul-betul dia paham, dia mengerti, sehingga dia mau mengamalkan dan mengajarkannya. Jadi belum bangga kita kalau sekedar hafal, kalau dia belum mengerti isinya. Untuk mencapai hidayah Allah melalui Al-Quran itu memang harus kita banyak berinteraksi kepada Al-Quran. Maka dijamin oleh Allah, betul-betul Al-Quran itu yang dibawa oleh Muhammad menjadi petunjuk, peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Selama kita jauh dari Al-Quran, selama itu juga kita tidak akan pernah mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Nah, ini perintah Allah kepada kita untuk dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Wa inna lina'lama anna minkum mukadzibin. Sesungguhnya kami, kata Allah, la na'lama, lamnya lam taukid, betul-betul kami mengetahui, sesungguhnya kami betul-betul mengetahui, kata Allah, la na'lamu anna minkum, sesungguhnya ada di antara kalian mukadzibin, orang-orang yang mendustakan Al-Qur'anul Karim. Meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membantah bahwa Al-Quran itu bukan ucapannya Muhammad, bahwa Al-Quran itu adalah ucapan Rasulullah SAW yang didatangkan Allah kepada melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Muhammad itu bukan seorang penyair,
saya potong dia jantungnya. Tetapi tetap saja kata Allah, kami tahu sungguh ada orang-orang yang masih saja nggak percaya. Masih saja ada orang-orang yang mendustai kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Walaupun sudah segitunya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan alasan-alasan dan argumen, tetap saja orang-orang yang sudah ditutup hatinya oleh Allah, dia tidak akan pernah bisa menerima akan kebenaran Al-Quranul Karim yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi bagi orang-orang yang mendustai Al-Quran, seperti Walid bin Mughirah, seperti Abu Jahal, seperti Uqbah. Padahal mereka itu orang-orang Arab. Al-Quran diturunkan di Arab dengan bahasa Arab. Tentu dia paham betul, paham isi ajaran Al-Quran. Sampai mereka saking takjubnya mengatakan bahwa Al-Quran itu, bahwa Rasulullah itu sebagai seorang penyair. Berarti kan mereka tahu bahwa nilai bahasa Quran itu luar biasa tingginya, sastranya luar biasa tingginya. Tetapi karena memang mereka tidak mendapatkan hidayah seperti Walid bin Mughirah, seperti Abu Jahal, seperti Uqbah itu, tetap saja mereka tidak mau meyakini, mengimani Al-Quranul Karim. Kalau orang-orang yang semacam itu, apa yang terjadi? Innahu lahasratun 'alal kafirin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir nanti di akhirat. Innahu lahasratun 'alal kafirin. Sesungguhnya Al-Quran itu betul-betul menjadi penyesalan bagi mereka di akhirat nanti, yaitu orang-orang kafir. Begini maksudnya. Dicontohkan di sini seperti seperti Walid bin Mughirah, seperti Abu Jahal, seperti Uqbah, dan banyak lagi. Ketika itu orang-orang yang menentang, mereka yang enggak percaya, mereka yang sampai dulu siapa tuh dalam cerita sebelumnya bahwa Rasulullah dibilang orang gila setiap dia mendengar ucapan Rasulullah membaca Al-Quran, pengen dibacok Rasulullah itu, saking bencinya sama Rasulullah. Walid bin Mughirah kalau misalnya matanya melotot-melotot sambil emosi gitu, mau ngambil pedangnya, mau bacok Rasulullah, saking gak maunya dengar Al-Quran gitu. Orang-orang yang semacam itu kata Allah, sungguh dia akan menyesal nanti di akhirat. Sekarang waktu di dunia ini seperti itu, tapi nanti kata Allah, pasti nanti di akhirat dia akan menyesal. Kenapa dulu aku tidak mempercayai Al-Quranul Karim? Kenapa aku tidak mengimani Al-Quranul Karim? Kenapa aku tidak mau mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Muhammad? Dipastikan oleh Allah, pasti nanti mereka itu di akhiratnya akan menyesal. Kenapa dulu aku tidak mengimani Al-Quran itu? Nah, itu pun tidak hanya berlaku buat Walid bin Mughirah, tidak berlaku kepada Uqbah, tidak berlaku kepada Abu Jahal, berlaku pada setiap orang-orang yang tidak mempercayai akan kebenaran Al-Quran, yakin bahwa nanti di akhirat pasti mereka akan menyesal.
wa innahu lahaqqul yaqin, dan sesungguhnya Al-Qur'anul Karim itu memang betul-betul kebenaran yang meyakinkan, haqqul yaqin, kebenaran yang meyakinkan. Jadi ada ilmul yaqin, ada ainul yaqin, ada haqqul yaqin. Saya pernah sampaikan ini. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Terus kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Jadi kalau ilmu yakin begini, ada orang yang memberitakan bahwa ada sebuah negara namanya Arab. Di Arab itu ada dua kota suci, Mekah dan Madinah. Kita dengar beritanya tuh, tetapi kita nggak pernah ke sono. Baru tiba dengar. Buat yang belum pernah ke sana, mendengar cerita bahwa di Arab itu ada dua kota suci, Mekah dan Madinah. Yakin gak ada? Yakin gak? Yakin gak? Kenapa yakin? Kan belum lihat. Keyakinan itu datang berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan berita-berita di TV, acara-acara live Mekah Madinah misalnya, berdasarkan cerita-cerita, berdasarkan apa namanya, ya informasi-informasi, tapi belum pernah sama sekali melihat. Itu namanya ilmul yaqin. Kita mengetahui sesuatu yang kita sebenarnya belum pernah melihatnya, tetapi kita meyakininya. Ya Pak, namanya ilmul. Naik kelasnya menjadi ainul yakin. Ain itu mata, keyakinan yang timbul karena bukan hanya dari informasi, tapi emang ngelihat dengan mata kepala sendiri. Sekarang ada orang bertanya, Pak, bener nggak sih di Arab itu ada dua kota suci, Mekah Madinah? Bener. Terus di dalam Mekah itu ada Ka'bah? Bener. Di situ ada orang pada tawaf di Mekah itu? Iya bener. Terus ada Bukit Safa Marwah, ada orang sa'i? Iya bener. Bapak bilang bener, emang dari mana? Lu orang gua ngelihat sendiri, emang ada, gua lihat ada itu. Ka'bah itu ada, Bukit Safa ada, Bukit Marwah ada. Di situ ada Masjidil Haram, orang gua sholat di situ. Itu namanya ainul yakin. Jadi bukan hanya sekedar informasi, ilmul yakin, bukan, tapi ainul yakin. Nah, derajat yang paling tinggi itu haqqul yakin. Ada orang yang dia cerita bahwa kalau dari Mekah Madinah sekian jam, di Mekah ini ada pasar ini, pasar ini, pasar itu, di Madinah ada pasar ini, pasar ini, pasar itu, ada jalan ini, jalan itu, jalan ini, kalau ini ke sono, bisa ke sini, segala macam. Dia apal banget, dia paham banget. Bapak paham banget apa namanya kota-kota yang di sono, jalan di sono sampai jalan-jalan tikus, dia tahu. Kenapa Bapak tahu? Lah orang gua 30 tahun tinggal di sono, gitu kan. Itu namanya haqqul yakin. Bukan hanya sekedar ngelihat, dia tinggal di situ, emang orang situ. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Al-Qur'an itu wa innahu lahaqqul yakin, bukan ainul yakin, bukan ilmul yakin, haqqul yakin. Kebenarannya itu udah nggak sangat diragukan, udah nggak bakal bisa diragukan, karena memang haqqul yakin. Kebenaran yang memang harus kita yakini. Itulah kebenaran Al-Qur'anul Karim. Allah menyebutnya dengan sebutan haqqul yakin, bukan ainul yakin, bukan ilmul yakin.
Kenapa masih banyak orang-orang yang nggak percaya? Maka penutup dari ayat ini, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut Tuhanmu yang Maha Agung. Kita disuruh banyak bertasbih, memuji Allah, meyakini akan kebenaran Al-Quran, yakin bahwa Al-Quran itu wahyu Allah, bukan ucapannya Muhammad. Rasulullah bukan seorang penyair, Rasulullah bukan seorang dukun, Rasulullah bukan seorang penyihir dan sebagainya dan sebagainya. Al-Quran itu adalah kalam Allah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beginilah gambaran surah Al-Haqqah yang intinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin meyakinkan kepada kita akan kebenaran ajaran Rasulullah yang dibawa, yaitu Al-Quran Karim. Dan Al-Quran ini menjadi pedoman buat hidup kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah berikutnya kita akan masuk kepada surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij. Sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'. In uridu ila al-islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilayhi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.